Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musa Firnanto, NIM 202232. Di sini saya akan menjelaskan tugas 2, yang dimana tugas tersebut merupakan tugas dari mata pelajaran rekayasa perangkat lunak. Baik, di sini saya akan menjelaskan 8 model pengembangan perangkat lunak System Development Life Cycles (SDLC). Baik, yang pertama yaitu yang Waterfall SDLC. Waterfall SDLC merupakan pendekatan SDLC paling awal yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Hal ini juga disebut sebagai model SDLC linear sequential. Hal ini sangat sederhana untuk memahami dan menggunakan dan mengimplementasikan sebuah sistem. Adapun langkah-langkah Waterfall SDLC model ini yaitu recruitment, gathering, and analysis, system design, implementasi, integrasi dan testing, development of system maintenance. Yang ini merupakan struktur gambarnya. Untuk kelebihan waterfall, keuntungan dari waterfall adalah jadwal dapat diatur dengan tenggat waktu untuk setiap tahap pengembangan dan produk dapat dilanjutkan melalui proses pengembangan. Model fase satu persatu pengembangan bergerak dari konsep melalui desain, implementasi, pengujian, instalasi, pemecahan masalah, dan berakhir di operasi dan pemeliharaan. Kekurangan untuk waterfall adalah tidak memungkinkan banyak refleksi atau revisi setelah aplikasi dalam tahap pengujian. Sangat sulit untuk kembali dan mengubah sesuatu yang tidak terdokumentasi dengan baik atau pikiran pada dalam tahap konsep. Baik, saya lanjutkan. Yang kedua itu yang Scrum SDLC. Scrum merupakan suatu kerangka kerja, jadi bukannya menyediakan deskripsi rinci tentang bagaimana segala sesuatu yang harus dilakukan pada proyek seperti diserahkan kepada tim pengembangan perangkat lunak pada umumnya. Elemen-elemen dalam Scrum, ada 3 elemen organisasi utama pada Scrum, yaitu Product Owner, Scrum Master, dan Scrum Team. Untuk Product Owner mewakili bisnis pelanggan atau pengguna dan memandu tim ke arah pengembangan produk yang tepat. Untuk Scrum Master dapat dianggap sebagai pemersatu bagi Product Owner dan Scrum Team, Developer, WA, Technical, Written, dan lain-lain. Membantu anggota tim menggunakan kerangka Scrum untuk menyelesaikan suatu proyek berdasarkan timeline yang ditentukan di awal. Scrum Team merupakan grup pengembang kecil, biasanya terdiri dari 5-9 orang untuk proyek yang sangat besar. Pengerjaan biasanya dibagi dan didelegasikan ke grup-grup kecil. Untuk kelebihan Scrum antara lain, keperluan berubah dengan cepat, tim berukuran kecil sehingga melancarkan komunikasi, mengurangi biaya dan memperdayakan satu sama lain. Pekerjaan terbagi-bagi sehingga dapat diselesaikan dengan cepat. Dokumentasi dan pengujian terus-menerus dilakukan setelah software dibangun. Proses Scrum mampu menyatakan bahwa produk selesai kapanpun diperlukan. Untuk kelemahan Scrum antara lain, developer harus selalu siap dengan perubahan karena perubahan akan selalu diterima. Ya, jadi yang ketiga yaitu iteratif SDLC. Iteratif dan incremental development adalah kombinasi dari kedua desain iteratif dan incremental untuk sebuah development. Selama development lebih dari suatu iterasi dari sebuah software development life cycle. Yang ini merupakan strukturnya seperti ini. Untuk kelebihan dari iteratif model SDLC, beberapa fungsi dapat dikembangkan dengan cepat di awal pembuatan versi baru. Hal yang diperoleh secara berkala. Kemajuan sebuah sistem dapat diukur. Development software mudah direncanakan. Biaya yang dikeluarkan kecil apabila ingin merubah rekrutmen. Testing dan debugging selama proses iterasi lebih mudah. Analisis risiko yang lebih baik. Mendukung perubahan rekrutmen. Waktu operasional yang lebih singkat, cocok untuk proyek besar. Kekurangan dari iteratif model membutuhkan resource yang cukup banyak,
Meski biaya perubahan rendah, tetapi sangat tidak cocok untuk mengubah persyaratan. Memerlukan perhatian manajemen. Permasalahan sistem arsitektur dan desain mungkin akan timbul karena tidak semua persyaratan ditentukan di awal pengembangan sistem. Tidak cocok untuk proyek kecil. Kompleksitas manajemen membutuhkan tenaga ahli untuk analisis risiko yang timbul. Selanjutnya, SDLC. V model adalah model SDLC di mana pelaksanaan proses yang terjadi secara berurutan dalam bentuk V, dikenal juga sebagai model verifikasi dan validasi. V model merupakan perluasan dari waterfall model dan didasarkan pada asosiasi dari fase pengujian untuk setiap tahap pengembangan yang sesuai. Ini berarti bahwa untuk setiap fase tunggal dalam siklus pengembangan ada tahap pengujian terkait langsung. Ini adalah model yang sangat disiplin dan tahap berikutnya dimulai setelah selesainya tahap sebelumnya. Dan ini merupakan struktur V model SDLC, bentuknya seperti ini. Untuk kelebihan dari V, ini adalah model yang sangat disiplin dan tahapan selesai satu persatu, bekerja dengan baik untuk proyek-proyek yang lebih kecil di mana persyaratan dipahami dengan baik, sederhana dan mudah dimengerti dan digunakan. Mudah dikelola karena setiap fase memiliki spesifik kiriman dan proses review. Kekurangan dari V, berisiko tinggi dan ketidakpastian, tidak cocok untuk proyek-proyek yang kompleks dan berorientasi objek. Tidak cocok untuk proyek-proyek di mana persyaratan berisiko tinggi. Tidak cocok untuk proyek-proyek yang lama dan berkelanjutan. Setelah aplikasi dalam tahap pengujian, sulit untuk kembali dan mengubah fungsionalitas. Selanjutnya, prototype. Prototype digunakan untuk memungkinkan klien atau user untuk mengevaluasi sistem yang dirancang di awal oleh developer dan mencoba sebelum diimplementasikan. Hal ini dapat membantu memahami persyaratan pembangunan sistem yang spesifik oleh user dan mungkin belum diimplementasikan oleh developer selama perancangan produk. Dan ini merupakan strukturnya, gambarnya. Kelebihan dari prototype, meningkatkan keterlibatan pengguna dalam produk bahkan sebelum implementasi. Karena model sistem yang dibangun di-share ke user, maka user mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang sistem yang sedang dikembangkan. Mengurangi waktu dan biaya karena cacat dapat dideteksi jauh lebih awal. Feedback user yang cepat di awal dapat memberikan solusi yang lebih baik. Fungsi baik, saya akan lanjutkan. Kelebihan prototype, fungsi yang tidak dapat diidentifikasi dengan mudah dan cepat. Fungsi yang membingungkan dapat dihilangkan. Kekurangan dari prototype, risiko analisis kebutuhan yang tidak mencukupi karena terlalu banyak kegantungan pada prototype. Penggunaan mungkin bingung dan prototype dan sistem sebenarnya. Upaya yang diimplementasikan dalam pembangunan prototype mungkin terlalu banyak jika tidak dipantau tetap. Pengembangan dapat mencoba untuk menggunakan kembali prototype yang ada untuk membangun sistem yang sebenarnya, bahkan bila hal ini tidak layak secara teknis. Rapid Application Development (RAD) SDLC. RAD Rapid Application Development adalah metodologi pengembangan perangkat lunak SDLC yang menggunakan penggabungan antara prototype model dengan iteratif model. Dalam model RAD, model fungsional dikembangkan secara paralel sebagai prototype dan terintegrasi untuk membuat produk yang lengkap untuk pengiriman produk yang lebih cepat. Dikarenakan tidak ada rincian planning yang detail, maka dimudahkan untuk melakukan perubahan pada saat development berjalan. Selanjutnya, kelebihan RAD, mudah mengakomodasi perubahan sistem. Progress development diukur. Waktu iterasi bisa diperpendek menggunakan RAD tools. Mengurangi waktu development, mudah dalam menentukan dasar sistem. Mempermudah feedback customer. Cocok untuk proyek yang membutuhkan waktu pengembangan yang lebih pendek. Cocok untuk sistem yang berbasis komponen dan terukur. Kekurangan RAD, ketergantungan pada anggota bisnis tim untuk mengidentifikasi persyaratan bisnis. Hanya sistem yang bisa dimodularisasi yang bisa dibangun menggunakan RAD membutuhkan developer atau desainer yang berpengalaman. Ketergantungan pada keterampilan model
Selanjutnya, spiral. Pelaksanaan metode spiral dilakukan dalam 5 langkah. Pertama adalah komunikasi, yaitu pemilik proyek menyampaikan kebutuhan kepada pengembang perangkat lunak. Dilanjutkan dengan perencanaan mendetail tentang proyek yang digarap. Langkah perencanaan diikuti dengan analisis untuk mengidentifikasi berbagai kemungkinan yang bisa terjadi selama pengembangan. Kemudian pengembangan perangkat lunak mulai dijalankan dan setelah jadi akan mendapatkan evaluasi dari pelanggan. Kelima langkah tersebut dilakukan secara berulang-ulang pada setiap tahapan pengembangan, sejak dari pengembangan konsep, pengembangan prototipe, perbaikan, perubahan hingga pemeliharaan sistem yang telah jadi. Kekurangan dan kelebihan metode spiral. Metode spiral menerapkan alur kerja yang kompleks, panjang, dan memakan waktu lama. Metode ini tidak cocok untuk proyek kecil-kecilan, apalagi yang berbudget rendah. Sebaliknya, proyek berskala besar dapat dikerjakan dengan mudah menggunakan metode ini. Selain itu, metode spiral juga kurang tepat jika dilakukan oleh pengembang perangkat lunak yang belum berpengalaman. Prosesnya bisa menjadi terlalu kompleks bagi pemula yang masih memerlukan banyak latihan. Untuk Agile, metode ini tergolong modern karena menekankan pada improvisasi dan adaptasi. Meskipun begitu, alur kerjanya masih menerapkan pola tradisional yang sistematis, dimulai dari perencanaan, analisis kebutuhan, perencanaan, uji coba, implementasi, dan pemeliharaan. Salah satu kunci dari Agile adalah dokumentasi pekerjaan. Dokumentasi harus tersusun rapi dan terstruktur. Hal ini berkaitan erat dengan metode Agile yang bersifat adaptif terhadap perubahan fenomena penggunaan perangkat lunak. Pengembangan membutuhkan data-data penting dari pekerjaan yang telah lalu untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus. Dokumentasi yang baik akan mempersingkat waktu yang dibutuhkan pengembang dalam memperbaiki sistem atau perangkat lunak. Kekurangan dan kelebihan metode Agile. Jika diorientasi pada kepuasan pengguna, metode Agile menyediakan prosedur yang tepat. Demikian halnya pada proyek besar yang membutuhkan pemeliharaan jangka panjang. Metode Agile menguntungkan dari segi efisiensi waktu dan tenaga. Keunggulan metode Agile juga terletak pada adaptasi dan kebebasan bagi pengembang untuk melakukan improvisasi. Tidak ada batasan baku bagi pengembang ketika ingin menerapkan ide-ide barunya dalam menjawab tantangan zaman. Namun bukan berarti metode ini tidak memiliki kelemahan. Tantangan terbesar akan dihadapi pengembang yang terus dipacu untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Tim pengembang pun tidak boleh asal pilih, harus solid dan bersama-sama berkomitmen kuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.